Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan akad muamalah dalam ekonomi syariah. Yang berikutnya adalah tentang hiwalah. Hiwalah adalah istilah dari kata tahawul yang artinya berpindah atau tahwil yang berarti pengalihan. Jadi definisi hiwalah dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan utang piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung pelunasan utang. Utang tersebut dapat berupa uang dan barang berharga lainnya. Artinya disampaikan dalilnya itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai dasar hiwalah ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Begitupun disampaikan dalam sebuah hadis bahwa menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya atau dihiwalahkan kepada pihak yang mampu, maka terimalah. Hadis riwayat Bukhari. Di mana syarat-syarat hiwalah itu yang pertama adalah pihak berhutang atau muhil rela melaksanakan akad ini. Lalu adanya produk hutang harus dibayarkan sesuai haknya yang sama, baik jenis dan jumlah utang, waktu pelunasan dan kualitasnya. Lalu yang ketiga, pihak muhal alaih harus bertanggung jawab dalam menanggung hutangnya setelah adanya kesepakatan bersama muhil. Yang keempat adalah pihak muhal atau pemberi hutang harus menyetujui akad hiwalah. Lalu yang kelima, hutang tetap berada dalam jaminan pelunasan. Di mana selain itu juga, selain syarat-syaratnya, hiwalah mempunyai rukun. Yang pertama adalah muhil pertama, rukun hiwalah adalah yaitu muhil, orang yang mempunyai hutang. Dalam hal ini muhil harus berakal sehat, baligh, dan mempunyai kemampuan melaksanakan akad hiwalah. Lalu yang kedua adalah muhalmu, yaitu orang yang memberikan hutang atau pihak piutang, sama seperti syarat muhil. Lalu yang ketiga, muhal alaih, sebagai orang pemilik hutang dan bertanggung jawab melunasi hutang pihak muhil. Pihak ini harus mempunyai akal sehat, baligh, kemampuan finansial, dan memahami pelaksanaan akad serta mengucapkan ijab qabul. Lalu yang keempat, hutang yang diakadkan. Dalam konsep hiwalah, hutang merupakan bentuk pinjaman yang dilakukan oleh muhil dari muhal dan dinyatakan akan dilunasi oleh muhal alaih. Tujuan hiwalah sesungguhnya bertujuan untuk memperkokoh hak. Artinya sesungguhnya tujuan hiwalah adalah memindahkan hak, di mana hiwalah ini mempunyai menghasilkan produk hukum. Yang pertama adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hiwalah disebut sebagai salah satu akad yang digunakan dalam produk bank, yaitu produk bank syariah dalam bentuk produk membeli, menjual, atau menjamin atas resiko. Dalam pasal 19 ayat 1 disebutkan salah satu kegiatan bank syariah adalah melakukan pengambil alihan untuk berdasarkan akad hiwalah. Yang kedua, produk hukumnya adalah akad hiwalah dikemukakan dalam peraturan Bank Indonesia, yaitu nomor 9/19 tahun 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI nomor 10/16 tahun 2008. Yang ketiga, akad hiwalah termuat dalam dua fatwa DSN MUI, yakni fatwa DSN MUI nomor 12 tahun 2000
tentang hiwalah dan fatwa DSN MUI nomor 58 tahun 2007 tentang hiwalah bil ujrah. Istilah hiwalah dalam praktek perbankan sering dimaknai dengan pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib membayarnya. Begitu secara singkat penjelasan saya tentang akad muamalah ekonomi syariah, yaitu hiwalah atau pengalihan utang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.